Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baik, teman-teman yang keren, teman-teman yang tetap semangat di tengah situasi seperti ini. Kali ini kita akan buat video. Saya akan sharing kepada teman-teman sebuah tools yang nanti akan bisa membantu teman-teman dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Bisa nyelesain proyeknya, bisa nyelesain banyak hal ya terkait dengan daily activity dan daily routine. Karena ingat ya kan, sebagai seorang marketer, tugas kita adalah menyelesaikan tugas-tugas yang sudah ada, yang terarah, yang menghasilkan profit luar biasa. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Bang Omar ya. Bang Omar ini adalah siapa sih? Dia adalah seorang YouTuber. Biarin deh kita dia bilang YouTuber aja. Seorang advertiser. Nah, ini juga sering banyak yang bilang Bang Omar tuh advertiser gitu ya. Dan juga seorang property marketer dan pebisnis properti lah gitu ya. Nah, di channel ini apa sih yang dibagi sama si Bang Omar ini? Yang kita sharing adalah tips-tips bisnis properti, strategi bisnis properti, dan juga digital marketing strategi, ya, cara-cara jualan yang keren dengan cara-cara yang tentunya keren punya juga, gitu ya. Oke, dan oh iya, jangan lupa ya, setelah ini stop dulu, coba klik dulu tombol subscribe, ya, pasang loncengnya, dan setelah video ini selesai ditonton, bagiin sebanyak-banyaknya ke teman-teman, terutama teman-temannya yang bergerak di bidang properti atau di marketing. Oke, kita akan bicara dulu sebelum bicara toolsnya. Saya akan bicarakan dulu apa sih yang bisa kita lakukan dengan si tools ini gitu ya. Nah, kalau saya bilang sih beberapa apa ya, tugas ataupun maksudnya task yang bisa kita lakukan eh, dan monitor. Yang bisa kita monitor ya, yang kita lakukan itu. Yang bisa kita monitor dengan tools ini. Apa aja gitu ya. Nah, itu adalah satu project kita. Kalau teman-teman punya project gitu ya. Punya project, kemudian dua punya apa ya istilahnya ya. Do list gitu ya. Mungkin punya tugas-tugas apa yang kepengen di reminder gitu. Kemudian yang berikutnya adalah sales funnel. Kalau saya bilang sales funnel tuh gini, maksudnya kita nanti akan bicara tentang follow up-nya gitu loh. Kan biasanya gini, kita udah punya apa namanya istilahnya, prospek gitu ya, prospek masuk si A si B itu kan banyak tuh nanti tuh. Nah, itu kan biasanya nanti punya apa ya, kita punya janji atau nanti kita bisa mengkategorikan dengan step-stepnya tuh, misalkan di kolom yang awal adalah masuknya si prospek. Terus yang kedua adalah mereka udah mulai tanya harga. Terus nanti berikutnya kita pindahin lagi kalau dia udah mau survei lokasi gitu. Sehingga nanti kita akan bisa melihat progres berapa sih banyak yang kontak yang masuk, kemudian berapa yang kemudian sudah menanyakan harga, kemudian berapa yang sudah bisa kita ajak ke lokasi. Kayak gitu. Nah, nama dari tools ini apa sih, Bang Omar? Oke, kita langsung aja kita buka ya. Di sini namanya adalah Trello. Trello ini banyak banget dipakai oleh teman-teman digital marketing, kemudian juga yang di proyek gitu ya. Nah, di sini saya kasih contoh, let's say yang ini ya. Nah, jadi nanti teman-teman silakan daftar sendiri lah ya, login ya. Saya nggak perlu ajarin karena saya lebih fokus di mengajarkan bagaimana menggunakannya gitu ya. Nanti kalau daftarnya sih gampang banget, trello.com, teman-teman sign in di situ ya, sign up, kemudian nanti masuk. Dan ini juga otomatis nanti teman-teman download di aplikasinya di Google Play gitu ya. Seperti itu, teman-teman eh, apa namanya bisa membukanya di handphone teman-teman. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya tools sangat memudahkan sekali kegiatan kita semua dan sangat praktis gitu ya. Oke, terus cara menggunakannya gimana ya Bang Omar? Nah, kalau saya biasanya saya akan membagi dulu nih
sebenarnya ada berapa sih bagian pekerjaan kita atau langkah-langkah pekerjaan kita sampai nanti dia selesai. Nah, simpelnya sebenarnya begini, ada do list, ada doing list, ada done list. Ya, kalau do list itu adalah apa aja pekerjaan kita. Kemudian kalau doing list ya apa yang sedang kita kerjakan, done list adalah apa yang sudah selesai kita lakukan. Jadi inilah yang nanti akan membuat kita menjadi lebih optimal ya, karena kan teratur seperti ini. Kemudian juga kita nggak akan terlupa, ada beberapa bagian yang kadang-kadang kalau kita nggak buat seperti ini itu kita lupa gitu ya. Nah, dengan Trello kita bisa sangat detail dan kita juga bisa berkolaborasi dengan banyak pihak untuk dia eh, bisa semakin efektif kita dalam berkomunikasi dan tentunya saling mengingatkan. Nah, menariknya dari si Trello ini juga adalah kita bisa menginvite di sini ya. Let's say di sini teman kita siapa yang mau kita ajak untuk saling memantau atau nanti berbagi tugas gitu ya. Nanti kita tinggal masukkan email, kemudian kita bisa juga melalui create link, terus kita invite dia ke link yang sudah kita buat ini, sehingga nanti dia tergabung di dashboardnya ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita ambil contoh. Kayak saya contoh di sini saya ada do list saya adalah saya mau bikin buku nih ya. Ada tabel konten, kemudian ada 90 days plan, kemudian ada Facebook marketing class, kemudian ada di sini yang sedang saya kerjakan adalah one page plan, ada personal branding. Kemudian yang sudah selesai ini saya sudah selesai membahas tentang goal setting, tentang mindset dan sales funnel. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini menarik gitu loh. Kayak misalkan tadi ya, misalkan saya sedang mengerjakan one page plan nih. Kalau udah selesai tinggal kita pindahin ke sini. Tinggal di drag and drop aja tuh, seperti itu. Nah, terus kalau kita mau detailin nih, contoh ya, kayak misalkan table of content nih, saya mau detailin. Tinggal kita klik aja open chart. Ya, misalkan saya mau, oh ini tugas table of content ini nanti ada orang lain nih yang membantu saya gitu. Nanti saya bisa add member. Ya, nanti siapa tinggal klik aja namanya. Kemudian nanti saya bisa kasih label. Misalkan saya dibantu sama Mbak Zaza misalkan. Nah, gitu. Kita save. Nah, nanti otomatis di sininya dia akan muncul warna hijau. Jadi saya akan tahu nanti yang membantu pekerjaan saya di sini adalah Mbak Zaza. Gitu ya. Terus juga saya bisa detailkan table of content ini kerjanya apa saja sih? Oke, misalkan saya nanti list isi dari buku misalkan. Kemudian sumber pustaka. Kemudian apa lagi? Ya pokoknya banyak lah hal lain-lain lah gitu ya. Seperti itu. Saya bisa deskripsikan di sini. Nah, terus saya juga bisa checklist, bikin checklist. Ya, checklist itu nanti dibuat nih item-itemnya apa aja. Ya gitu. Ya. Terus kita juga bisa attach loh di sini. Ada attachment, kita bisa misalkan saya mau ngetes apa gambar ataupun e-book atau apalah itu yang terkait dengan tugas saya di sini. Sehingga nanti siapapun nanti yang dia mau melihat detail pekerjaannya, dia juga akan bisa membaca attachment yang ada. Gitu. Jadi ini keren banget, keren banget. Bahkan kita bisa kasih cover. Ya, contoh misalkan ini tabel konten, saya bisa pakai cover color warna gitu ya, atau misalkan kita mau pakai foto, kita kasih ini misalkan. Nah, otomatis dia muncul di sini. Gitu ya, akan muncul di sini. Jadi detail banget. Dan tadi kita bisa invite kolaborasi. Ya, pokoknya keren banget deh, gitu ya. Nah, teman-teman, nanti ini kita bisa pakai untuk kita memantau bagaimana cara kita jualan properti. Nah, untuk detailnya nanti tentunya ada sesi tersendiri, teman-teman nanti bisa join ya bersama saya. Kita akan pakai ini untuk bagaimana kita mengelola ya prospek kita sampai nanti dia closing. Gitu ya. Simple ya. Dan saya yakin ini keren banget dan teman-teman bisa pakai. Oke, sekarang saatnya feedback dulu. Bagaimana menurut teman-teman informasi ini? Apakah bermanfaat dan apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah gitu ya. Tapi kalau emang menyukai konten ini silakan di like gitu ya. Kemudian
komen juga boleh bilang gitu ya. Dan jangan lupa di-share. Nah, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe gitu. Oke teman-teman, lebih kurang mohon maaf. Saya kira this simple content will change your life gitu ya, and you're getting more profit gitu ya. Saya tunggu teman-teman, dan jangan lupa tetap berdoa, tetap semangat, sukses selalu buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.